kalau bilang kita tidak bahagia, sebenarnya Kak Isti udah dikelilingi oleh orang-orang yang Suportif ya. bisa Mm-mm. bisa membantu Kak Isti. Nah, balik lagi ke diri sendiri. Mm. Apakah kita sendiri itu bisa tangguh untuk berdiri Mm-mm. dan menyatakan bahwa diri saya itu baik-baik saja. Mm-mm. Diri saya itu bersyukur atas orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya Mm-mm. juga bisa apa ya, makan dengan baik, Mm-mm. punya teman-teman yang baik, punya Mm-mm. keluarga yang suportif dan Mm-mm. lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa ditanamkan dulu sih, Mm-mm. ditanamkan dulu di dalam diri kita. Mm. Seperti itu Tapi sih Kak Isti. ini ada pertanyaan dari sahabat Sonora Isti. Ini berkomentar sekaligus juga bertanya, sudah setahun belakangan ini saya sulit merasakan bahagia. Sudah diberi dukungan oleh teman-teman, lalu juga sudah mencoba untuk diajak berlibur, tapi kok rasanya masih sulit bahagia. Dan juga beberapa kali saya merasa lelah sekali kalau harus berbicara atau bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Apakah artinya saya memiliki gangguan mental? Seperti apa, mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Langsung ya Kak ya? Ya, langsung saja dijawab. Ya. Jadi kalau lihat dari gejalanya Mm-mm. sih nampaknya saya juga tidak bisa bilang bahwa Kak siapa tadi namanya? Isti. Kak Isti itu Mm-mm. mengalami gangguan mental karena kan Mm-mm. kalau gangguan mental kita harus melewati tahapan-tahapan pemeriksaan kan sehingga Mm-mm. penegakan diagnosa mengalami gangguan mental apa saya tidak Mm-mm. bisa berani untuk bilang kayak gitu dan juga Mm-mm. diharapkan sih Kak Isti jangan melakukan self diagnose gitu. Mm-mm. Jangan melakukan self diagnose sehingga nanti akan memperburuk keadaan Kak Isti sendiri. Nah, Mm-mm. kemudian terkait dengan masalah kurang bersyukur, apa sih tidak bisa merasakan rasa bersyukur karena padahal Mm-mm. sudah didukung oleh lingkungan, disupport oleh Mm-mm. lingkungan, tapi tetap aja nggak merasa apa-apa dan menarik diri ya dari lingkungan tadi. Mm-mm. Ya. Nah, Capek sebenarnya katanya gini, kalau bersosialisasi. iya Mm-mm. capek. Jadi gini Kak, ini sebenarnya kalau kita lihat kalau kalau nanti kita tarik lagi benang merahnya Mm-mm. sebenarnya Mm-mm. ini ada something happen gitu loh, ada masalah Mm-mm. yang belum terselesaikan gitu. Mm-mm. Nah, biasanya masalah-masalah itu ditekan, direpress masuk ke alam bawah sadar sehingga kita bisa bilang sebenarnya nggak ada apa-apa sih, nggak ada masalah sih. Tapi sebenarnya Mm-mm. kalau seandainya kita apa ya istilahnya mencungkil oh, Mm-mm. itu kan kelihatan pasti ketahuan sebenarnya Mm-mm. ada masalah apa. Nah, oleh karena itu Kak Isti sebaiknya lebih aware dulu dengan kondisi tubuh, kondisi fisik karena biasanya itu nanti larinya ke fisik. Nah, Mhm. nanti fisiknya jadi agak lemah atau Iya, iya, sakit iya. lambung lah dan lain Mhm. sebagainya. Mhm. Nah, aware dulu dengan fisik, Mhm. apakah fisik itu membutuhkan sesuatu yang lebih untuk ditangani secara langsung, Mhm. secara tepat gitu, Kak. Nah, Mhm. setelah itu baru Kak Isti harus cari tahu sebenarnya ada masalah apa sih yang Mhm. sebenarnya yang Mhm. bisa yang menjadi pencetus, menjadi Mhm. trigger Mhm. dari perilakunya Kak Isti yang Kak Mhm. Isti rasakan dan hadapi Mhm. saat ini. Mhm. Nah, kalau bilang kita tidak bahagia, sebenarnya Kak Isti udah dikelilingi oleh orang-orang Suportif yang ya. Mhm. bisa membantu Kak Isti. Nah, balik lagi ke diri sendiri. Mhm. Apakah kita sendiri itu bisa tangguh untuk berdiri Mhm. dan menyatakan bahwa diri saya itu baik-baik saja. Mhm. Diri saya itu bersyukur atas orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya Mhm. juga bisa apa ya, makan dengan baik, Mhm. punya teman-teman yang baik, punya Mhm. keluarga yang suportif dan Mhm. lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa ditanamkan dulu sih, Mhm. ditanamkan dulu di dalam diri kita. Mhm. Seperti itu Tapi sih Kak Isti. Oke, tapi ini juga jadi penasaran nih, Kak Anet, untuk kasus seperti Kak Isti ini, apakah sebenarnya dia sudah perlu ditolong oleh profesional dan apakah ada treatment khusus yang mungkin bisa profesional bantu untuk bisa kembali menggairahkan kehidupannya, bisa merasakan bahagia seperti itu, Kak Anet? Ya, kalau seandainya sudah sampai menarik diri dari lingkungan, Mhm. itu berarti Kak Isti memang butuh bantuan profesional. Mhm. Silakan Kak pergi ke psikolog klinis. Mhm. Mhm. Kalau seandainya Kakak
kebingungan mau ke psikolog klinis mana, nanti Mm. di IPK Indonesia itu, di website IPK Indonesia itu Mm. ada searching psikolog klinis berdasarkan kota tempat tinggal. Oh, oke. Ya, Mhm. jadi kakak bisa cari tahu di situ searchingnya. Kalau seandainya saya tinggal di Ambon, Mhm. Luku, jadi langsung klik aja di situ, ketik Ambon, terus keluar tuh semua nama-nama psikolog klinis di daerah tersebut. Oh, oke, Jadi oke. Kak Isti bisa lebih mudah, bahkan Mhm. itu sudah langsung dengan alamat prakteknya sama Mhm. media sosialnya. Oh, Jadi oke. lebih mempermudah kita Mhm, untuk mhm. kontak. Ih, menarik banget Kak Anet ya. Ini bisa diakses di mana nih informasi-informasi ini? IPK Indonesia, Mhm. buka saja website Mhm. ipkindonesia.co.id. Tapi kalau mau lihat-lihat di Instagram ada medsosnya nggak sih, Kak Ada, Anet? Ada ya? IPK Indonesia punya medsos, buka Mhm. saja Instagram namanya IPK Indonesia. Mhm. Jadi kalau mungkin di website agak ribet, lebih Ya, sering bukanya silahkan buka Instagram, di Instagram. lihat aja informasinya di sana ya. Tapi Kak Anet, ini masih menyambung deh ya sama kasusnya Kak Isti ini. Seberapa cepat sih orang bisa memutuskan, oh saya butuh pertolongan profesional? Apakah ketika misalnya seminggu kok rasanya sulit merasakan bahagia, atau sebulan atau 3 bulan, ini seberapa harus sih mereka, seberapa cepat mereka harus mencari pertolongan profesional? Kalau mau bilang seberapa cepat, sebutuhnya dia gitu, Kak. Mhm. Selama dia merasa bahwa memang dia tuh tidak bisa menghandle diri sendiri, maka Mhm. memang butuh bantuan profesional. Mhm. Dan juga kalau seandainya dia sudah apa ya, cenderung menyakiti diri sendiri Mhm. dan Mhm. menyakiti lingkungan, Mhm. itu juga wajib kudu harus mencari Mhm. pertolongan profesional. Mhm. Mungkin juga banyak orang yang beranggapan cari pertolongan profesional buat apa? Sama-sama aja cerita, toh kita ke teman, ke keluarga juga bisa cerita. Hmm. Apa yang membedakan cerita dengan keluarga dan cerita kepada para profesional ini atau psikolog? Ya, jadi yang gini, kalau kita cerita ke orang lain kan orang lain tetap punya telinga ya Betul, untuk betul. mendengarkan. Kemudian mereka juga mungkin memberikan solusi-solusi yang praktis Mhm. yang bisa mereka, yang sepengetahuan mereka. Mhm. Tapi kalau ke profesional, kita bukan hanya dengar kemudian kita Mhm. memberikan solusi, tapi juga kita ada tindakan terapi. Mhm. Ada Mhm. berbagai terapi yang bisa kita lakukan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan diagnosa dari individu tersebut, Kak. Itu yang Mhm. membedakan sih. Kalau di masyarakat biasa kan cuman saran doang Betul, kan. betul, betul, betul. Tapi kalau di profesional itu Mhm. ada tindak lanjutnya berupa terapi-terapi yang bisa diberikan kepada individu tersebut, Kak. Menarik sekali ya. Jadi sahabat Sonora mungkin boleh nih kalau udah merasa kelihatannya agak sulit nih bahagia, menarik diri gitu ya. Sulit untuk bersyukur, boleh cari pertolongan profesional. Kalau bingung mau Ya. kemana, ini boleh dicari di IPK Indonesia. Ada di Instagram, ada juga di websitenya mereka, bisa cari informasi lengkapnya di sana. Kak Anet, nggak kerasa kita udah 1 jam ini berbincang Ya. malam hari ini. Dan mungkin untuk closing statement 1 menit, silahkan Kak Anet, apa yang ingin disampaikan di malam hari ini? Ya, oke, baik, Kak. Hans. Jadi bagi kita semua, silahkan menikmati hidup yang kita punya, mensyukuri hal-hal kecil yang kita dapati, yang kita punya, sehingga dengan bersyukur itu kita bisa menjadi lebih bahagia, dan ketika kita berbahagia, kita bisa mentransferkan kebahagiaan itu kepada orang-orang di sekitar kita dan lingkungan kita. Itu mungkin, Kak. Terima kasih, wah luar biasa sekali ya, menjadi bahagia lalu mentransferkan kembali rasa bahagia itu kepada orang-orang di sekitar kita.